Assalamualaikum semua, selamat datang di channel Spot Horor. Di video kali ini aku akan membahas tentang cerita horor KKN yang membuat kami takut terhadap jendela. Semua orang punya cerita tentang horor KKN yang tak akan mudah dilupakan. Bagiku dan 7 orang temanku, cerita kami selalu bisa membuat bulu kuduk berdiri kalau dibayangkan. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Kita simak videonya berikut ini. Semasa kuliah, aku mengikuti kegiatan KKN PPL sebagai mahasiswa jurusan pendidikan selama 2,5 bulan di Mungkit, Magelang. Kelompok kami berisi 8 orang, namun hanya 1 orang yang merupakan laki-laki. Di rumah kontrakan, aku tinggal bersama 6 teman perempuan lainnya. Sedangkan si laki-laki tinggal di sebuah kos-kosan dekat rumah kami. Selama 3/4 perjalanan kami KKN dan PPL, segalanya terasa lancar dan membahagiakan. Namun segalanya berubah di 1/4 perjalanan terakhir, gara-gara cerita horor KKN. Ketika itu sekolah tempat PPL mengadakan kemah Sabtu Minggu. Seluruh anggota kami 8 orang datang ke sekolah untuk menyemarakan acara dan menjadi penjaga para murid. Di prosesi api unggun, kami menyumbang pentas tari dengan iringan lagu Fortune Cookie yang mencinta milik JKT48. Tiba-tiba salah satu dari murid kesurupan dan berteriak-teriak meracau tak jelas. Sontak kerumunan murid berhamburan, ketakutan. Acara hiburan pun dibatalkan. Kami, mbak-mbak dan mas-mas PL, diminta memandu murid-murid untuk tidur di kelas-kelas yang disediakan. Tiba-tiba satu murid lagi, dan kali ini dia adalah pengurus OSIS. Dia berteriak dan menggeletak tak sadarkan diri. Suasana kian mencekam. Salah seorang anggota kelompok KKN PPL kami mulai menangis. "Aku pingin pulang," rengeknya. Tadinya kami bertahan di sekolah malam itu. Namun karena Sinta, anggota kami itu dia menangis terus. Maka sebagian dari kami memutuskan untuk pulang ke rumah kontrakan. Aku, Sinta, Ria dan Ningsih. Sementara itu sisanya Anto, Tari, Ulfa dan Tia bertahan di sekolah untuk menjaga keamanan anak-anak. Malam rasanya mengerikan secara mendadak. Ketika itu jam menunjukkan pukul 11 malam. Di rumah kontrakan, Ria mengatakan, "Untung kita pulang. Sinta tadi diincar." "Diincar siapa?" tanya aku. Ria tidak menjawab, tapi kami mengerti. Ria ini bisa melihat apa yang tidak bisa kami lihat dengan mata telanjang. Kami pikir Anto, Tari, Ulfa dan Tia akan menginap. Tapi tepat pukul 12 malam, mereka datang kembali ke rumah. Sekilas tak ada yang aneh, tapi sorotan mata Tia jelas berbeda. "Ti," panggil Sinta. Tia melotot dan Sinta mengkerut karena tatapannya. "Dia aneh," bisik Tari. "Mungkin ketempelan. Kalau kalian lihat, bayangannya sejak di sekolah tadi juga aneh. Seakan-akan ada bayangan hitam yang menarik kakinya." 5 menit kemudian, Tia meraung-raung di kamar. Kami bertujuh mengelilinginya. Karena kaki dan tangan Tia seperti meronta-ronta tak tentu arah. Matanya melotot ke arah pintu dan berteriak, "Ada di sana! Ada di sana!" Seseorang menyentuh jempol kaki Tia, tapi lalu ditendang kasar-kasar. "Sakit!" Baru kali ini aku melihat fenomena kesurupan atau mungkin ketempelan, entahlah. Tapi yang jelas, cerita horor KKN kami benar-benar dimulai.
Aku diminta membaca Al-Quran, sementara teman yang lain memegangi Tia yang kian kesetanan. Aku duduk membaca ayat kursi sambil membelakangi jendela, menghadap ke arah Tia. Ketika itulah, aku merasakan panas luar biasa di bagian tengkuk, panas yang berbeda dari sengatan sinar matahari. Dan itu sangat aneh. Malam terasa panjang sekali. Petinggi desa datang untuk memastikan keadaan Tia baik-baik saja. Pemuda desa turut berjaga di depan rumah, takut kalau terjadi sesuatu. Tengkuku yang panas sudah dilupakan. Sampai kemudian di pagi hari, Tia sudah siuman. Hal pertama yang dia lakukan ketika bangun adalah mencari-cariku untuk berkata, "Tadi malam, yang paling besar ada di belakangmu." Sosok di belakangku, kata Tia, adalah yang paling besar, tinggi, berbulu, dan mengancam. Dia memaksa masuk melewati jendela, tapi terhambat dengan ayat kursi yang aku baca berulang-ulang. Setelah Tia kesurupan, rumah kontrakan kami seperti festival mistis tak berkesudahan. Seperti telah diskenariokan menjadi cerita horor KKN. Sepertinya makhluk yang paling besar tadi mulai mengundang teman-temannya. Di lorong dalam rumah, Tari pernah duduk menunggu giliran untuk sholat karena mukenanya sedang dipakai Tia. Ketika itu masih sore, dan semuanya terasa normal. Namun tiba-tiba ada bau melati menyeruak, diikuti bau berikutnya, bau amis darah. Usut punya usut, Tante Kun datang masuk ke dalam rumah kami. Menurut Ria, segalanya terasa mudah bagi makhluk-makhluk ini untuk datang setelah malam itu terjadi. Teror berikutnya muncul di malam hari. Kami semua tengah merancang RPP untuk keperluan PPL esok hari. Ketika itu semuanya hening. Hening. Lampu tiba-tiba mati. Ketika kami sedang berbincang ringan mengenang kejadian di malam Tia kesurupan. Kami ketakutan, berebut keluar dari rumah kontrakan. Anehnya di luar rumah, semua lampu menyala terang dan tak ada seorang pun yang terlihat. Padahal biasanya, pos ronda di sebelah rumah kami tak pernah absen diisi pemuda desa. Paginya kami berjamaah sholat subuh, lalu diikuti dengan rutinitas membaca Al-Quran masing-masing. Dan ketika kami sedang membaca, Tia berbisik, "Sini, kalian kesini, lihat deh." Kami diajak berkumpul di kamarnya. Tia menunjuk ke arah jendela yang ditutupi oleh gorden. Jendela itu bergoyang kencang sekali, sampai terdengar suara yang cukup keras. "Mungkin angin," tanyaku. Tapi tak ada yang menjawab. Karena jendela kami memang terbuat dari kayu yang sangat kuat. "Kita buka gordennya ya," tanya Tia. Kami pun mengangguk, lalu menghitung bersama-sama. 1, 2, 3. Gorden pun dibuka. Jendela itu langsung diam, tak bersuara. Tak ada siapapun. Kami menggoyangkan jendela tapi tidak bisa. Karena jendela itu sangat kokoh. Kami pun merinding. Aku masuk ke kamar sendiri bersama Sinta. Kami berusaha tidur lagi, meskipun hanya sebentar. Supaya kami lupa dengan apa yang akan kami kenang sebagai cerita horor KKN ini. Tapi tak sengaja, aku melihat ke arah jendela. Ada bayangan bulat yang berjalan ke arah kanan dari luar jendela. Ada Iqbal tuh lewat, gumamku. Iqbal adalah nama salah satu tetangga kami. Dia masih kelas 1 SD. Jendela kami cukup rendah, jadi aku yakin ukurannya cukup dilewati Iqbal. Sinta diam mendengar kata-kataku.
lalu berbisik, "Apa, Li? Itu barusan Iqbal lewat. Bayangan kepalanya kelihatan. Kamu lihat kan?" "Enggak, ke arah sana, ke kanan," tambahku sedikit panik. Kami kemudian membuka jendela bersama-sama dan menoleh ke kanan, tapi tak ada apa-apa, kecuali tembok yang mengarah ke rumah kosong di sebelah kami. Warga mengatakan tidak ada yang tinggal di sana sejak lama, dan kami berusaha untuk mencari Iqbal dari tempat kami berdiri. Tapi tetap saja, tidak ada siapapun. Lagi pula, mana ada anak usia 6 tahun berkeliaran begitu saja, sendirian, pukul 4:30 pagi. Itulah tadi cerita horor KKN yang membuat kami takut terhadap jendela. Buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, nyalakan loncengnya, tinggalkan komentar dan share ke sosial media kalian. Sekian dulu video kali ini, ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.